Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 966, Berita tentang Tanduk Kirin. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Ye Chen melihat sosok cantik berdiri di sana dengan tenang, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Hong Chengsui. Melihat Ye Chen keluar, dia menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara, dan dia tidak berani menatap mata Ye Chen. Dialah yang mengungkapkan rahasianya, dan Ye Chen sudah menebak ini. Chu Lingyu ternyata adalah istri gurumu, yang mengejutkanku. Ye Chen tidak menyalahkan Hong Chengsui, tetapi diam-diam menatap Misty Sutian. Aku baru tahu nanti. Jadi kamu tidak tahan, jadi kamu memberitahunya. Ye Chen berkata dengan santai, kamu pikir kamu memberinya harapan, tetapi kamu tidak tahu bahwa harapan ini mungkin lebih mengecewakan daripada putus asa. Tidak peduli seberapa kecil harapannya, dalam menghadapi keputusasaan, ada kemungkinan tak terbatas. Inilah yang pernah kamu katakan. Hong Chengsui mengerutkan bibirnya, kamu juga orang yang sedang jatuh cinta, dan kamu harus memahami rasa sakitnya. Dimengerti, saya mengerti. Ye Chen tersenyum. Lalu berapa lama kau akan mengurungnya? Jangan khawatir, Hong Chen akan datang. Ye Chen berkata dengan santai, aku akan membiarkanmu bertemu. Terima kasih. Ini yang terakhir kalinya, jangan membocorkan rahasia sembarangan. Aku mengerti. Hong Chengsui tersenyum lembut, mengetahui bahwa Ye Chen tidak akan menyalahkannya untuk ini. Setelah menghabiskan waktu lama bersamanya, dia masih mengerti sedikit tentang sifatnya. Saat itu, dia dan Zhong Jiang menyembunyikan masalah Heng Yue. Bisa melupakan masa lalu, apalagi kali ini. Ambil token saya dan pergi untuk mengirim pasukan. Ye Chen menyerahkan token giok yang melekat pada Jin Hui ke Hong Chengsui. Transfer tentara. Hong Chengsui mengerutkan kening, di mana mereka dipindahkan. Transfer ke dunia Fanacu Utara melalui dunia Fanacu Selatan, kata Ye Chen ringan. Untuk menyerang Beihu. Hong Chengsui menatap Ye Chen ragu-ragu. Jika tidak, kamu mengatakan sebelumnya bahwa pawai Kecu Utara harus ditunda untuk sementara waktu. Mata Hong Chengsui penuh dengan keraguan. Kamu adalah guru suci manusia kuning, apakah kamu percaya omong kosong semacam ini? Ye Chen tersenyum, dan kata-katanya memiliki banyak makna yang dalam, ada mata-mata di Chu Utara di Chu Selatan, dan pasti akan ada berada di gereja presbiterian tertinggi. Anda dan saya mengetahuinya dengan baik. Kultivasi jalan papan di tempat terbuka, dan pertahankan gudang dalam kegelapan. Hong Chengsui tersenyum, aku mengerti. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini. Ye Chen memandang Hong Chengsui, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kamu benar-benar semakin terlihat seperti tuanku. Hong Chengsui tersenyum manis. Ayo pergi, jangan menyebut dunia lagi padaku. Ye Chen melambaikan tangannya dan mengusap bagian tengah alisnya dengan keras. Suara bisikan. Hong Chengsui tampak tidak setuju, tetapi dia masih mundur dengan patuh, tetapi bukannya segera kembali ke markas pengadilan surgawi, dia pergi ke aula utama sekte Heng Yue. Tujuan kedatangannya kali ini bukan hanya untuk mengakui dosa-dosanya dan melihat Chu Lingyu, tetapi juga peta bintang dan langit kuno yang dibuat oleh Taiksu Gulong, yang merupakan harta karun yang besar, seperti harimau dengan tambahan sayap. Setelah Hong Chengsui pergi, Ye Chen masih menggosok bagian tengah alisnya, dan setelah berjalan beberapa langkah, dia menabrak Lin Sihua yang jatuh dari langit secara langsung. Kakak senior Ye, esensi dari King Luan yang kamu inginkan. Lin Sihua menyerahkan botol batu giok begitu dia mendarat. Oke, ini bagus. Ye Chen mengambilnya dengan tergesa-gesa, dan dia sangat bersemangat sehingga dia lupa identitasnya, seperti anak kecil yang melihat permen. Ketika dia melihat esensi hantu Phoenix menghantui botol batu giok, matanya masih mekar cahaya api, ini adalah harta karun di langit. Tanduk unicorn hilang. Ye Chen melihatnya, seolah memikirkan sesuatu, batuk kering, dan menatap Lin Sihua lagi. Junior Sister Lin, Anda bahkan dapat memanggil King Luan, saya tidak tahu apakah binatang suci ini unicorn, bisakah kamu memanggil satu, jika memungkinkan, aku akan mengeluarkannya juga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Sihua menggelengkan kepalanya,
dunia roh adalah alam yang sangat indah. Setelah Anda menandatangani kontrak dengan binatang roh, Anda tidak dapat lagi memanggil binatang roh dengan tingkat yang sama, tidak untuk menyebutkan bahwa Qilin lebih kuat dari King Luan. Levelnya lebih tinggi, dan dengan caraku, perbedaannya terlalu jauh. Itu karena aku terlalu banyak berpikir. Ye Chen tersenyum sinis. Namun, saya mendengar dari guru bahwa mungkin ada tanduk unicorn di satu tempat. Di mana itu? Kata Lin Sihua, menyebabkan mata Ye Chen meledak kaget lagi. 100.000 gunung. Ada tanduk unicorn di 100.000 gunung. Ye Chen sedikit terkejut. Guru berkata bahwa itu adalah medan perang kuno di mana terlalu banyak tulang mati dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi terkubur, banyak di antaranya adalah pembangkit tenaga naga dan Phoenix. Lin Sihua berkata perlahan, bahkan 2 tingkat King Long dan Phoenix ada dewa dan binatang buas, dan 80% dari mereka juga memiliki keluarga Qilin, dan tuannya berkata bahwa itu hanya mungkin, apakah mereka ada atau tidak, kita hanya dapat mengetahuinya dengan pergi ke pegunungan 100.000. Tempat hantu itu lagi. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, tempat itu seperti tanah terlarang Gritchu, itu adalah jenis tempat di mana kamu bahkan tidak ingin pergi untuk kedua kalinya jika kamu dibunuh pertama kali. Memikirkannya sejauh ini, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, 100.000 gunung itu menakutkan, tidak lemah sama sekali, dan jika tidak ada yang lain, hanya roh jahat di dalamnya, itu neraka. Bahkan Nanming Yusu menjadi gila, yang menunjukkan keanehan tempat itu. Tetap saja, beberapa berita lebih baik daripada tidak ada berita. Dia berjanji bahwa keturunan kaisar akan pergi ke Siwandasan bersama-sama, dan sekarang ada berita tentang tanduk unicorn, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Melihat Ye Chen merenung, Lin Sihua ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Dia berbalik dengan lembut, menatap Ye Chen untuk terakhir kalinya, dan melangkah ke Sutian. Selanjutnya, Sekte Heng Yue sering dikunjungi, dan mereka pada dasarnya adalah ahli semu tingkat surga dari 3 sekte, 9 kuil, dan 80 sekte. Tujuan datang ke sini secara alami untuk membantu menghapus peta bintang dan langit abadi. Peta bintang dan langit terlalu besar untuk dihapus oleh 1 atau 2 orang, peta bintang kuno gagal. Guru kepala King Yun, Zhou Ao juga datang, tampaknya dia sedang menuju peta bintang abadi, tetapi sebenarnya dia berlari untuk Ye Chen. Kakak Ye, aku sudah lama tidak melihatmu, akhir-akhir ini baik-baik saja. Zhou Ao tersenyum untuk membuat orang merasakan angin musim semi, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya, aku sedang terburu-buru untuk pergi ke surga untuk berkumpul, dan saya tidak bertanya kepada saudara Ye tentang sesuatu. Ye Chen tersenyum, menatap mata Zhou Ao penuh harapan, bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang akan ditanyakan Zhou Ao. Biksu adalah reinkarnasi, kamu bisa mencari Yuechi Sunmu. Dia akhirnya mengungkapkan rahasia ini. Kata-kata kakak Ye serius. Susi terlalu bersemangat, Zhou Ao melangkah maju dan meraih bahu kecil Ye Chen, matanya yang dalam dipenuhi air mata dalam sekejap, berharap Ye Chen bisa menjawabnya lagi dengan pasti. Dacu telah menjadi reinkarnasi, kamu bisa pergi ke Yuechi Sunmu. Seperti yang diinginkan Zhou Ao, Ye Chen Zhen mengulanginya lagi, dan dia tidak lupa melepaskan diri dari telapak tangan Zhou Ao, dan kekuatan orang itu terlalu besar. Aku tahu itu, aku tahu itu. Zhou Ao sangat bersemangat sehingga dia bingung, berputar-putar, mencoba untuk tenang. Ada sesuatu yang perlu saya perjelas dengan Anda. Ye Chen terbatuk datar, setelah reinkarnasi, dia mungkin bukan biksu, dia mungkin manusia, atau, bukan manusia. Atau, mungkin itu bukan manusia. Zhou Ao terlihat sedikit aneh, dan menatap Ye Chen dengan ragu, apa? Apa maksudmu? Itu artinya, misalnya, orang dengan 4 kaki, 3 kaki, 2 kaki, dan tanpa kaki, tetapi siapapun yang hidup adalah mungkin. Apakah cukup halus untuk mengatakan itu? Cukup, cukup. Ekspresi Zhou Ao berubah dari aneh menjadi luar biasa, berpikir dalam hati jika Yuechi Sun bereinkarnasi sebagai babi, apakah dia akan menangis ketakutan di tempat? Itu tergantung pada usaha manusia. Ye Chen menepuk bahu Zhou Ao, berbalik dan berjalan pergi, ada begitu banyak orang di dunia, dan mencari seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mungkin dia benar-benar ada, tapi mungkin lain kali dia. Dalam reinkarnasi, kamu masih gagal menemukannya, saudara, itu tergantung keberuntunganmu. Tidak peduli ujung bumi. Melihat kepergian Ye Chen, Zhou Ao mengepalkan tinjunya dengan erat,
dengan keyakinan yang sangat kuat di matanya. Mengapa? Berjalan di jalan setapak yang tersebar di Lingshan, Ye Chen menghela nafas lebih dari sekali. Dia tidak yakin apakah Dacu benar-benar menjadi reinkarnasi, karena Tian Xuanmen tidak memberikan jawaban yang akurat, atau dia tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Dong Huang Taixin untuk memahami pertanyaan ini dengan baik. Seperti yang dikatakan Hong Cheng Sui sebelumnya, sekecil apapun harapannya, ada kemungkinan tak terbatas dalam menghadapi keputusasaan. Dia memberi Zhou Ao harapan, tetapi dia tidak tahu apakah harapan ini lebih kejam dari keputusasaan. Dia berharap Dacu benar-benar menjadi reinkarnasinya sendiri, sehingga dia juga dapat menemukan para tetua dan murid Hang Yue yang meninggal secara tragis di masa lalu, serta Liu Ruyan yang memainkan piano untuknya, berdiri di samping tempat tidurnya, dan menatapnya dengan senyum konyol. Episode 967, Berkelahi dengan Surga. Di puncak Gadis Giok, semua gadis masih ada di sana. Melihat Ye Chen datang, mereka bangkit satu demi satu. Chu Lingyu ditekan oleh semua kekuatan. Secara alami, mereka semua melihat keributan besar, dan mereka semua memiliki banyak keraguan di hati mereka. Tidak ada apa-apa. Ye Chen tersenyum dengan santai, dan tentu saja dia tidak akan memberi tahu gadis-gadis itu alasannya. Masalah dunia manusia banyak hubungannya dengan itu. Itu adalah legenda yang misterius dan kuat, dan itu dapat menyebabkan kepanikan di Istana Surgawi. Sebagai penguasa suci dari Istana Surgawi, tugas yang harus dilakukan adalah melindungi kestabilan tanah ini. Kalian bicara, aku akan istirahat. Tersenyum lagi, Ye Chen menginjak puncak gunung. Berdiri di puncak tertinggi puncak Yunfei, dia bisa melihat setengah dari sekte Heng Yue. Melihat para murid yang rajin dan para tetua yang sibuk, dia terdiam lagi. Dia sedikit linglung, bayangan dunia manusia bertahan lama di benaknya, seperti gunung yang menekan hatinya, seperti mimpi, itu bisa dijangkau, tapi sepertinya sangat jauh. Seolah-olah telah bereinkarnasi. Debu merah. Debu merah. Nama yang bagus, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri. Dia pikir dia telah melihat melalui dunia manusia, tetapi dia tidak bisa melihat melalui orang itu. Orang itu adalah iblis di hati Chu Lingyu. Jadi mengapa tidak iblis di dalam hatinya, seperti kutukan, berlama-lama. Dia berdiri di sana sepanjang hari, seperti patung, membiarkan angin bertiup, tetapi dia tetap tidak bergerak, dia bahkan tidak menyadari kedatangan Chu Xuaner. Baru pada malam hari dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan terus menggambar di atas batu besar di depannya, seolah-olah dia sedang menulis, oh tidak, lebih tepatnya, dia sedang menulis puisi kuno. Jiwa hilang, daun berserakan, bunga bertebaran, dan bulan di sore hari, dan hari tua mudah bersedih. Angin soliter melayang dan hujan sedih, dan daililis penuh dengan duka dan duka. Apa keinginan rakyat jelata? Apa salahnya? Saya masih melihat bayangan raja di jembatan Naihe, tapi saya tidak melihat nama Anda di batu Sansheng. Di belakangnya, bisikan terdengar, Ye Chen sedang menulis, Chu Xuaner sedang membaca, sebuah puisi di mulutnya, sedikit lebih sedih. Puisi yang menyedihkan, makna yang menyedihkan, gumam Chu Xuaner. Di mana kamu menyalinnya? Setelah bergumam, dia menoleh untuk melihat Ye Chen, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, dari mana kamu menyalinnya? Apa, aku menyalinnya, aku menulisnya sendiri. Ye Chen terbatuk datar. Ya, oke, aku menyalinnya. Kebetulan sekali, saya juga menyalin salinannya. Chu Xuaner mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu juga menyalin salinannya. Ye Chen tertegun sejenak, di mana kamu menyalinnya? Sebuah kota kuno di dunia fana, kata Chu Xuaner, dan mengeluarkan gulungan gambar dengan jentikan tangannya. Tulisan tangan di atasnya indah, dan sepertinya ditulis oleh seorang wanita. Tak perlu dikatakan, itu adalah puisi yang disalin Chu Xuaner. Kota kuno, Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam. Meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Dunia manusia kacau dan angker. Tidak mengherankan jika puisi ini ditinggalkan di tempat lain. Ye Chen dan Chu Xuan, sungguh aneh memiliki nama kami. Kata-kata Chu Xuan mematahkan kontemplasi Ye Chen. Ini adalah takdir. Ye Chen tersenyum. Siapa yang ingin ditakdirkan bersamamu? Chu Xuan memutar matanya ke arah Ye Chen, lalu menyingkirkan gulungan itu, ngomong-ngomong, di mana Xian? Tidak kembali bersamamu. Bergabung dengan Ren Huang, kata Ye Chen, juga menghapus puisi kuno di atas batu. Tampaknya kamu telah memutuskan untuk meredam karakternya. Chu Xuaner tersenyum lembut. Hatinya terlalu tinggi.
Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bakat yang tak tertandingi kadang-kadang ditakdirkan untuk menjadi batu sandungan baginya. Kamu kurang percaya padanya. Murid saya tahu yang terbaik. Bahkan setelah 3 tahun, saya masih bisa melihatnya sekilas. Ye Chen berkata perlahan, hal yang paling mengejutkan saya ketika saya kembali kali ini adalah Hua. Metamorfosis. Maksudmu, Xian akan kalah dari Hua di 3 kompetisi kali ini? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan ragu. Generasi Tianting Xuan tidak dipimpin oleh Xian, tetapi diciptakan oleh Hua. Apakah kamu begitu yakin? Chu Xuaner masih terlihat tidak percaya. Tuan, tidakkah Anda percaya deduksi magang saya? Ye Chen tersenyum ke samping, dan mengalihkan pandangannya ke langit berkabut lagi. Pertempuran dalam waktu 3 hari akan sangat mengasyikkan, dan itu juga akan membuktikan kepada dunia sebuah kebenaran yang telah ada sejak zaman kuno, kerja keras lusa dapat menutupi kekurangan hari ini. Jika itu masalahnya, maka itu harus membuat orang merasa emosional. Chu Xuaner juga memandang Misty Sutian, dalam 3 kompetisi besar terakhir, kamu memenangkan Jining Xuang, tetapi kali ini, muridnya ditakdirkan untuk memenangkan dia. Berhasil kembali. Menang atau kalah tidak masalah, aku peduli. Ye Chen berkata, matanya beralih dari Sutian ke Chu Xuaner, namun, kamu tampaknya memiliki janji yang belum kamu penuhi dalam 3 kompetisi yang kamu tersebut. Janji? Janji apa? Saat itu, seseorang sepertinya mengatakan bahwa jika saya memenangkan juara pertama dalam 3 kompetisi, saya harus melepas pakaian saya. Apakah ada? Apakah ada? Tidak masalah apakah itu ada atau tidak, Ye Chen mengangkat bahunya, aku tidak bisa mengalahkanmu ketika kamu curang saat itu. Tapi aku, perasaan busur keras tuan, seharusnya cukup bagus. Aku tuanmu. Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen, apakah kamu ingin mendengarkan tuanmu? Jangan lakukan ini, aku masih Holy Lord of Heaven. Dalam hal status, kamu harus mendengarkanku. Ye Chen mengangkat telinganya, ada 2 pilihan, apakah kamu melepasnya sendiri, atau aku membantumu melepasnya. Bolehkah saya menganggapnya hooliganisme? Kamu bisa bermain trik, kenapa aku tidak bisa bermain hooligan? Ye Chen memiringkan kepalanya, mengulurkan telapak tangannya, dan mengangkat dagu Chu Xuaner, mengagumi wajah tak tertandingi itu dengan penuh minat, jika kamu mengatakan bahwa wanita dalam hal ini dunia, masih tuan yang paling cantik. Di mana saya belajar kata-kata cinta? Chu Xuan tersenyum manis, matanya yang indah selembut air. Otodidak. Mulut yang malang. Chu Xuan memberi Ye Chen tatapan kosong. Sepertinya aku ingin kamu melepasnya untukmu. Ye Chen tersenyum buruk. Beraninya kamu. Sebelum Chu Xuan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat telapak tangan dengan ringan menyentuh pipinya, dengan kekuatan aneh, membuat matanya yang indah redup, dan dia jatuh ke pelukan Ye Chen. Masih ada rona merah yang berkedip di pipi. Tuan, maafkan saya karena lancang. Ye Chen mengambil Chu Xuan yang sedang tidur, tetapi alih-alih melakukan sesuatu yang sepele, dia menempatkannya di atas awan. Setelah melakukan ini, dia tiba-tiba berbalik, memuntahkan seteguk darah, wajahnya yang kemerahan langsung menjadi pucat, napasnya menjadi tidak teratur, dan penglihatannya menjadi kabur. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan mengerti mengapa dia membuat Chu Xuan tertidur lelap, karena dia tidak ingin dia melihat penampilannya saat ini. Dengan baik, Ye Chen berlutut di tanah, memegangi kepalanya yang hendak pecah dengan kedua tangan, urat di dahinya terlihat, ekspresinya sangat kesakitan, dengan sedikit keganasan di ekspresinya, dia melolong dan meraung kesakitan. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Dia memelototi langit, mata merahnya dipenuhi dengan kekerasan dan kegilaan. Ledakan. Kata-katanya membuat Jiuk Xiao Wu tiba-tiba bergemuruh, dan membuat malam yang gelap dan damai bergetar. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen di puncak gunung Yunfei berhenti menggeram, dan berlutut di sana terengah-engah, meneteskan darah dan keringat. Jika ini adalah bencana eksklusif baginya, maka dia telah melewati krisis itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sesosok pakaian putih muncul di depannya, melihat dengan hati-hati, itu adalah Taixu Gulong. Mengapa? Taixu Gulong melirik Chu Xuan yang sedang tidur di awan, menghela nafas terlebih dahulu, dan kemudian membantu Ye Chen, apakah semua sein fisik begitu kuat? Mengapa kamu melakukan ini? Mungkin, di seluruh pengadilan surgawi, dan bahkan seluruh Great Chu, satu-satunya yang paling mengetahui situasi Ye Chen adalah Taixu Gulong. Penguasa surga yang tampak agung, meskipun dia terlihat normal pada hari kerja, sebenarnya menderita hukuman ilahi sepanjang waktu,
tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Kali ini pengecualian, karena dia menekannya terlalu lama. Bertarung melawan langit sangat menyenangkan. Ye Chen duduk di tanah, bersandar di batu, dengan ekspresi kegilaan masih di wajahnya. Aku belum pernah melihat orang gila sepertimu selama 800 tahun. Taeksu Gulong mengutuk, tetapi menyerahkan guci padanya. Pada saat ini, saya sangat berharap bahwa penglihatan iblis yang bergegas ketujuh roh jahat akan datang ke dunia. Ye Chen mengambil kendi itu. Kamu benar-benar gila. Taeksu Gulong mendengus dingin, begitu iblis surgawi Chongqisha muncul, itu akan menjadi malapetaka yang akan menyapu langit dan 10.000 domain, dan semua makhluk bisa jatuh ke era kegelapan. Iblis surgawi menyerang 7 roh jahat, ketika yang abadi berperang melawan surga. Ye Chen berkata dengan ringan, ketika malapetaka datang, itu juga disertai dengan harapan. Ada cinta di dunia, tetapi jalan surga adalah kejam. Jadi bagaimana dengan Kaisar, yang tinggi di atas? Memandang rendah semua makhluk hidup. Sungguh lelucon, yang disebut takdir, mengapa hanya sebuah kalimat yang memiliki takdirnya sendiri? Jika ada hari ketika 7 setan langit muncul di dunia, aku yang rendah hati, aku harap aku akan menjadi yang pertama naik ke langit dan bertarung melawan langit. Kita mungkin tidak akan kalah dalam pertaruhan dunia. Apakah otakku ditendang oleh keledai? Aku datang untuk mengobrol denganmu di tengah malam. Otakku yang ditendang oleh keledai itu. Ye Chen menggosok kepalanya. Itu benar. Taeksu Gulong juga duduk, pertama-tama menabrak Ye Chen dengan bahunya, dan kemudian menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ayo, katakan padaku, Tuan Long, mengapa kamu menangkap Chu Ling Yu? Dia menyinggung keagungan Holy Lord of Heaven, bukankah seharusnya dia ditangkap? Ye Chen masih menggosok kepalanya. Jangan Raja memperbaiki hal-hal yang tidak berguna ini, aku melihat dunia manusia. Ye Chen langsung menyela kata-kata Taeksu Gulong, lagi pula, dia masih tidak menyembunyikan apapun. Bukankah dia sudah mati? Taeksu Gulong masih memiliki konsentrasi yang baik, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Ini takdir, masih hidup. Hidup selama kamu hidup. Apakah ini terkait langsung dengan penangkapan Chu Ling Yu? Chu Ling Yu adalah istri Hong Chen, kata Ye Chen dengan santai. Ini. Taeksu Gulong mengeluarkan suara panjang, ini. Berita ini memang jauh lebih menakutkan daripada Hong Chen masih hidup, tapi logika macam apa ini? Hong Chen masih hidup, kamu tapi tangkap istri pria itu, tidak usah buru-buru. Ketika Hong Chen datang, kamu bisa mengobrol dengannya, dan kamu akan tahu apakah aku bebas. Ye Chen sudah bangun, mengambil Chu Suaner, dan berjalan menuruni gunung, juga, jangan keluar hal ini. Rumor acak. Episode 968. Di pagi hari, sebelum fajar, Sekte Heng Yue sudah penuh dengan orang, kebanyakan dari mereka adalah murid muda, dan juga banyak tetua. 3 kompetisi besar akan datang, mereka ingin pergi ke markas pengadilan surgawi sebelumnya, seperti yang Ding Tian membawa Liu Yi dan yang lainnya ke Zheng Yangzong di masa lalu, bedanya kali ini Heng Yue yang memimpin tim untuk mengajar Liu Yi. Duner sedikit gendut, jangan mempermalukanku saat kamu pergi. Di sisi kerumunan, Xiong Er masuk, memutar tubuh gemuknya, dan memberi tahu sedikit Duner apa yang dia katakan. Dia memiliki gaya seorang master. Itu benar, Tuo ini juga telah menerima magang, dan secara ajaib telah menjadi salah satu dari 9 murid sejati Heng Yue. Tetapi dalam hal muridnya, dia setara dengan tuannya, bukan dalam hal kultivasi dan kekuatan, tetapi dalam fisiknya yang montok, dia terlihat baru berusia 11 atau 12 tahun, tetapi dia bukan orang gemuk biasa. Dilihat dari kejauhan, mereka adalah pemandangan yang indah, sekilas mereka adalah 2 orang, namun jika dilihat lebih dekat, mereka adalah 2 orang. Tidak masalah menang atau kalah, yang penting memiliki postur tubuh yang tampan. Di sini, Xie Yun juga berjalan mendekat, dan di sampingnya ada seorang pemuda berwajah tampan. Temperamen Yun agak mirip, jenis yang sulit diatur dan tidak tahu malu. Apakah kamu melihat pria kecil yang gemuk itu? Jika kamu bertemu dengannya di atas panggung, gunakan aksi yang aku ajarkan padamu, Tuan. Xie Yunyu menepuk muridnya dengan sungguh-sungguh, dan tidak lupa melirik Xiong Er dan murid-muridnya saat dia berbicara. Nak, Tuan, ini tidak begitu bagus. Murid Xie Yun terbatuk. Apa yang tidak begitu baik? Kamu telah banyak menendang hidupmu, jangan berpikir aku tidak tahu. Kali ini berbeda, aku memakai sepatu besi. Murid Xie Yun mengupil. Nak, kamu bisa menjadi seorang guru sekarang.
Xie Yun menepuk bahu muridnya dengan keras, dan dia masih tidak lupa untuk secara tidak sadar melirik sepatu besi yang dikenakan muridnya, itu sangat berkilau. Pergi dan berjuang keras. Di sini, Huo Teng juga datang, dan ada juga seorang murid di sampingnya. Jika Anda mengatakan bahwa murid Xiong Er seperti Xiong Er, dan murid Xie Yun seperti Xie Yun, murid Huo Teng ini juga 7 atau 8 poin mirip dengan Huo Teng. Ini masih bukan tentang kultivasi dan kekuatan, tetapi tentang temperamen. Dia tidak terlalu tua, tapi dia 5 besar dan 3 tebal, jauh lebih tinggi dari rekan-rekannya. Ini, ambillah. Saat dia berjalan, Huo Teng diam-diam menjejalkan tas penyimpanan ke muridnya, dan berkata sambil mengedipkan mata, ini akan berguna jika diperlukan. Tuan, ini adalah kompetisi publik, ini. Bukankah itu bagus? Murid Huo Teng terbatuk, jika ini masalahnya, saya. Apakah saya akan diseret keluar dan dipukuli sampai mati? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Saya ingin pulang ke rumah. Aku sangat menyukai kebajikan tak tahu malu dari ketiga bajingan itu. Melihat Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng, si Tunan menyentuh dagunya dengan penuh arti. Tuan, saya juga menyukai kebajikan Anda yang bau dan tidak tahu malu. Di sampingnya, seorang remaja juga menyentuh dagunya. Hei, kamu bajingan kecil. Si Tunan mencubit telinga anak laki-laki itu, aku tidak peduli denganmu hari ini, kamu akan pergi ke surga. Kamu sangat luar biasa, kenapa kamu tidak masuk ke 9 legenda sejati Heng Yue? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, mereka membuat trik kotor. Trik sialan, aku tidak mengajarimu cara melakukannya, seluruh set, tidak ada omong kosongmu yang tidak berguna. Dan kamu. Dengan wajah gelap, si Tunan merapikan murid-muridnya, lalu menatap murid-murid Ni Feng dan Duan Yu, jangan malu, tuanmu adalah murid Hang dari ke-9 agung sejati warisan Yue Yuan, kamu beruntung, kamu telah dikacaukan satu persatu, dan kamu tidak tahu malu. Orang ini seperti mengambil bubuk mesiu, memberikan permainan penuh pada rohnya yang tak tahu malu, memarahi air liur yang beterbangan di langit, menyaksikan Duan Yu dan yang lainnya secara sadar mundur 1 atau 2 langkah, terlihat seperti kita tidak peduli ketahuilah postur orang ini. Namun, untuk mengatakan hal yang sama, untuk 9 biografi sejati Liu Yi dan Ni Feng sebelumnya, tidak ada murid mereka yang masuk dalam daftar 9 biografi sejati Heng Yue, tetapi Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng adalah ketiganya. Huo menemukan murid yang berharga yang sangat berbakat, dan memasuki 9 legenda sejati Heng Yue. Ini mungkin pepatah lama bahwa dalam 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, Master tidak dapat melakukannya, dan magang akan menunjukkan wajahnya. Yang Ding Tian dan yang lainnya yang menonton adegan ini harus menghela nafas dengan emosi. Mereka sudah tua seperti sekarang. Gong Xiao Tianer, Sao Yu, Wang Biao, bergabunglah dalam daftar. Di tengah diskusi, suara seorang tetua terdengar. Kami datang. Murid Xiong Er, murid Xie Yun dan murid Huo Teng melangkah ke peron satu demi satu. Bersama mereka, ada 5 murid lainnya, semuanya seumuran, semua murid Heng Yue. Adapun Xian peringkat 1, dia berada di markas Tianting saat ini, jadi dia tidak ada di antara mereka. Saya telah melihat kepala sekolah. Segera, Liu Yi datang, tampan, tanpa napas biksu sedikit pun, dan tanpa sedikit pun kesombongan kepala sekolah. Mata para murid perempuan di bawah beriak, tetapi mereka hanya memikirkannya, lagi pula, kepala sekolah sudah memiliki Nan Gong Yue. Merancang. Liu Yi melirik ke bawah, suaranya hangat, tetapi tetap bertahan di dunia untuk waktu yang lama. Ah! Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, jeritan seperti babi yang disembelih datang dari puncak Yunfei, yang membuat para murid dan tetua sekte Heng Yue secara kolektif terpana. Keluar! Ayo pergi! Liu Yi terbatuk, berbicara lagi, dan menjadi orang pertama yang berjalan ke aula utama sekte Heng Yue sebelum pergi, dia masih melirik ke arah puncak Yunfei dengan ekspresi aneh. Setelah semua orang bereaksi, mereka mengikuti satu demi satu, dan masing-masing dari mereka bergumam, ekspresi mereka sama menariknya dengan Liu Yi. Jika tidak buruk, teriakan sebelumnya datang dari Ye Chen. Apa yang kamu katakan? Tuan suci dari pengadilan surgawi adalah Tuan suci dari pengadilan surgawi, dan bahkan jeritan begitu mendominasi. Di puncak Yunfei, Ye Chen berjongkok di tanah, menutupi selangkangannya dengan tangannya, matanya penuh air mata. Sepertinya tempat itu telah mengalami semacam pukulan berat sebelumnya. Chu Xuan, kamu benar-benar melakukannya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Chu Linger berbicara lebih dulu,
berjongkok di tanah dan menatap Ye Chen dengan kasihan. Dia sedang menonton adegan hari ini, pagi-pagi sekali, dia bercanda dengan Ye Chen, dan Chu Xuaner, yang baru saja bangun, menendang selangkangan Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wow, kecut. Ye Chen yang malang menangis di tempat, bahkan jika dia adalah guru suci pengadilan surgawi dan seorang kultivator yang bermartabat, rasanya luar biasa ditendang di tempat itu. Ye Chen, aku tidak menendangmu dengan buruk. Chu Linger menepuk pundak Ye Chen. Dialah yang bermain hooligan lebih dulu. Tidak jauh dari sana, Chu Xuaner penuh dengan rasa malu dan amarah, dan menatap Ye Chen dengan ganas. Meskipun mereka adalah suami dan istri, wanita manapun akan merasa sulit untuk menerima ini. Semuanya bermain hooligan. Chu Linger terkejut, dan tanpa sadar menatap Ye Chen. Hati nurani langit dan bumi, aku tidak bermain hooligan. Ye Chen ingin menangis tetapi tidak ada air mata, seluruh wajahnya kusut. Kamu masih bilang tidak, lalu kenapa kamu pingsan tadi malam? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Hantu mempercayaimu. Chu Xuaner memberi Ye Chen pandangan terakhir, berbalik dan berjalan ke paviliun Jade Spirit. Sebelum memasuki pintu, dia tidak lupa menggosok kaki gioknya sendiri, itu bukan hanya rasa sakit biasa. Ayo pergi, berhenti berpura-pura. Melihat pintu kamar Chu Xuaner ditutup, Chu Linger menutup mulutnya dan menatap Ye Chen sambil menyeringai. Apakah mereka sudah pergi? Hilang. Aku pintar, untungnya aku sudah siap. Ye Chen buru-buru bangun, tidak terjadi apa-apa, dan bahkan mengeluarkan benda keras dari selangkangan, dan melemparkannya ke Chu Linger, kirim kamu pergi. Kamu harus menyimpannya untuk lain kali. Chu Linger memasukkannya kembali, melirik paviliun Yuling, dan kemudian menusuk Ye Chen dengan jarinya, katakan, apa yang kamu lakukan pada adikku tadi malam? Aku tidak melakukan apa-apa. Ye Chen terbatuk datar, awalnya aku ingin melakukannya, tapi tidak. Aku tidak berani melakukannya. Sungguh, ini bukan gayamu. Chu Linger memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan memeriksa. Ini. Bagaimana cara memeriksanya? Chu Linger tersipu, dia tidak bisa mendorong kaki Chu Xuaner untuk melihat apakah dia masih perawan. Ini, lihat apakah tongkat itu ada di sana, tusuk dengan itu. Keluar dari sini. Episode 969, 160 IX, Telur Hitam. Sepanjang hari berikutnya, Ye Chen berada di puncak gunung, menggunakan kekuatan darahnya untuk membantu Chaos Divine Cauldron pulih. Baru pada malam hari dia turun gunung, dan bersama dengan Chu Ling dan Chu Xuan melangkah ke formasi teleportasi ke markas pengadilan surgawi. Karena pengadilan surgawi memutuskan untuk memilih 9 biografi sejati agung, sebagai guru suci, dia harus hadir. Namun, di saluran transmisi, suasananya agak canggung. Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, bahkan sedikit menggelengkan kepalanya. Chu Xuan akan menoleh dan menatapnya tajam dari waktu ke waktu, hanya Chu Ling yang tertangkap di tengah, melirik mereka berdua dari waktu ke waktu. Dan tertawa dari waktu ke waktu. Kakak, apakah kakimu masih sakit? Tanya Chu Ling, mengedipkan matanya yang indah, dan menatap Chu Xuan dengan sungguh-sungguh. Linger. Chu Xuan sedikit kesal, dan memelototi Chu Ling dengan ganas. Akan bohong jika dia mengatakan itu tidak sakit. Dia tidak sepenuhnya mengerti sampai sekarang, apakah tempat itu pada seorang pria sebagai sekeras besi hitam. Tidak mudah mempermainkan janji. Chu Linger masih serius, tapi dia tidak bisa menahan diri ketika dia ingin tertawa. Apakah kamu akan membantuku atau membantunya? Chu Xuaner tersipu malu dan marah. Aku membantu manajer atau tidak, lebih baik aku membantu suamiku. Kata Chu Linger, dia mengambil langkah ke arah Ye Chen dengan sadar, dan kemudian dengan sadar meraih lengan Ye Chen. Linger, kamu benar-benar semakin masuk akal, kata Ye Chen penuh arti. Jangan memujiku seperti itu, orang akan malu. Chu Linger memutar tubuh halusnya, menunjukkan rasa malu dan pesona seorang wanita, dengan sepasang mata jernih dan seperti air, lembut dan menawan. Aku suka penampilan pemalumu. Untuk mengatakan bahwa Ye Chen juga sangat kooperatif, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengangkat dagunya, mengagumi wajah tak tertandingi itu tanpa menahan diri. Tok-tok. Melihat mereka seperti ini, Chu Xuan di samping tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Ye Chen, yang akan memainkan peran, tertegun. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xuan, tetapi dia tidak mengerti mengapa Chu Xuan tertawa, dan itu sangat tidak normal. Kakak, biarkan aku mengatakannya. Dia tidak mengenalinya.
Chusuan membuka mulutnya dan memanggil Sister Chulinger, terutama ketika dia melihat wajah bingung Ye Chen, sudut matanya dipenuhi air mata. Melihat Ye Chen lagi, dia benar-benar bingung. Itu benar, dia tercengang, dan menatap Chulinger yang memegang lengannya dengan ekspresi yang sangat menarik. Oh tidak, lebih tepatnya Chusuaner. Terkejut atau tidak? Chusuaner mengedipkan matanya yang indah, dan menatap Ye Chen yang bingung sambil tersenyum. Benar-benar, kejutan sialan. Sudut mulut Ye Chen berkedut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa tuannya bisa bertindak begitu memesona. Kalau begitu kamu terkejut, pergilah, saudari. Chulinger telah melangkah maju, menarik Chusuaner pergi, dan melarikan diri dalam sekejap, meninggalkan Ye Chen berdiri di sana dengan bingung dengan ekspresi bingung. Nama depanku. Ye Chen menutupi wajahnya sampai Chuling dan Chusuan menghilang. Dia sama jenakannya dengan dia, dan dia disatukan oleh kedua saudara perempuan ini, kata secara ajaib. Saya tidak tahu kapan, orang ini mengikuti, sampai dia keluar dari susunan teleportasi, dia masih belum puas. Saya telah melihat Tuhan. Para tetua yang menjaga di depan formasi teleportasi semuanya memberi hormat dengan hormat, yang membawanya kembali ke kenyataan dari keadaan itu. Anda sibuk. Setelah menjawab dengan santai, dia berjalan keluar dari istana bawah tanah dalam satu langkah. Muncul lagi, itu adalah balai pengadilan surgawi. Di matanya, yang dilihatnya adalah langit berbintang, luas dan tak terbatas, seperti langit berbintang asli, yang membuat orang terpesona. Primeval Xingtian, kamu benar-benar mendominasi. Gu Santong berdiri di bawahnya, menatap bintang-bintang seperti udik. Mereka yang mahir dalam pesona lingkaran sihir tahu bahwa mereka seperti katak di dalam sumur ketika mereka melihat primordial ini Xingtian. Apakah kamu tidak melihatnya di Heng Yue? Ye Chen menatap Gu Santong dengan heran. Lihat Wall. Gu Santong melengkungkan bibirnya, sejak naga murahan itu memasuki aula Heng Yue telah ditempati, siapa yang bisa masuk, ini pertama kalinya aku melihatnya. Tampaknya mengejutkan. Ye Chen tersenyum. Tidak bisakah kamu dipukul? Kamu telah berdiri di sini sepanjang malam tanpa mengedipkan mata, Taois Wu yang menghela nafas. Itu benar-benar ketekunan. Tuan Suci, apakah Yuer mengacau di Heng Yue? Leluhur Tianzong melangkah maju dan menatap Ye Chen dengan sedikit malu. Senior, jangan khawatir, itu sudah masuk akal. Ye Chen tersenyum. Itu bagus, bagus. Nenek moyang Tianzong menghela nafas panjang. Fakta telah membuktikan bahwa hanya pemuda di depannya ini yang dapat menahan putrinya. Ada beberapa orang yang datang untuk menonton pertempuran. Ketika leluhur Tianzong menghembuskan nafas, Ye Chen terus melihat sekeliling ke arah Taiko Xingtian, karena dari sini dia dapat dengan jelas melihat banyak bintang kecil bergerak, terbang ke segala arah. Ya, jumlahnya tidak banyak. Ketika Anda berada di Yunyu, beberapa dari kami orang tua berdiskusi lagi. Zhong Jiang tersenyum, karena ini adalah pilihan terakhir dari 9 biografi sejati Agung Pengadilan Surgawi, murid-murid generasi Xuanzi dari 3 sekte, 9 aula dan 81 sekte berhak untuk berpartisipasi. Aku mengabaikan ini. Ye Chen menggosok dagunya, dengan begitu banyak orang, apakah tempatnya cukup besar? Membuka ruang dunia yang besar. Gu Santong, yang telah menatap Taigu Xingtian, menyela, menampung 30.000 hingga 50.000 orang bukanlah masalah, dan ada langit ajaib dan tirai air di segala arah, bahkan jika Anda tidak datang ke surga, itu sama saja. Bisa melihat foto Dabi adalah mahakarya saya, jangan lupa beri saya penghargaan. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Ye Chen memutar matanya ke arah pelayan itu. Hei, apakah mereka semua ada di sana? Tawa datang dari jauh dan dekat di luar aula, dan Taiksu Gulong masuk dengan angkuh. Bagaimana, saya Xingtian kuno, saya tidak akan egois. Tepat setelah melangkah masuk, pria ini memandang semua orang dengan ekspresi cemberut. Ini sangat egois, ayo, ceritakan padaku misteri peta bintang ini. Jika kamu ingin berbicara tentang misteri itu, ceritanya akan panjang. Saat itu malam yang gelap dan berangin, dan aku. Senior, saya menemukan sumsum Phoenix. Di sini, Ye Chen langsung mengabaikan mode Sok Taiksu Gulong, dia sudah datang ke sisi Dan Chen, dan menyerahkan botol giok berisi esensi King Luan kepada Dan Chen. Ini adalah inti dari King Luan. Dan Chen mengambilnya, mengamatinya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan kemudian menatap Ye Chen. Itu memang inti dari King Luan, Ye Chen tersenyum, tapi King Luan memiliki darah Phoenix di tubuhnya.
Mungkin esensinya benar-benar dapat menggantikan sumsum Phoenix. Sebaiknya kamu mencobanya. Dari gadis kecil Lin Sihua itu. Selain suster muda Lin, siapa lagi? Aku sudah memohon sebelumnya, tapi temperamen King Luan tidak terlalu baik. Dan Chen tersenyum canggung, fakta telah membuktikan bahwa wajahku sebagai penguasa kota dan masih lebih rendah dari Dewa Suci Surga. Senior, jangan mengolok-olok junior ini. Ye Chen terbatuk datar. Dengan cara ini, satu-satunya hal yang hilang adalah tanduk unicorn. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, memegang botol batu giok, dan tiba-tiba merasa jauh lebih muda. Jika Anda memurnikan pil Tianji seumur hidup, Anda tidak akan menyesal dalam kematian. Apa yang kamu lakukan? Ada keributan besar. Ketika keduanya berbicara, suara terkejut Pak Tua Zuge terdengar tidak jauh. Mendengar ini, orang-orang yang berbicara tentang satu sama lain mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan melihat ke arah yang dilihat oleh lelaki Tua Zuge. Di langit berbintang itu, ada sejumlah besar bintang bergerak, dari semua warna, dan jumlah bintang setidaknya tidak kurang dari 100.000. Artinya, tidak kurang dari 100.000 biksu bergerak ke arah itu. Arah timur laut, aula mana yang menjadi penghuninya? Ye Chen sedikit mengernyit. Cabang pertama pengadilan surgawi. Kirim pesan ke Palace Master Xiao Feng dan tanyakan apa yang terjadi di sana. Baru saja datang berita bahwa benda asing telah mendarat di Nanchu. Begitu Ye Chen selesai berbicara, Hong Chengsui datang dari luar aula. Lembaga asing. Ini adalah gambar yang baru saja dikirim. Hong Chengsui segera menjentikkan tangan batu gioknya, dan mengusir langit ilusi dan tirai air. Tirai air langit ajaib disangga, dan mata semua orang sedikit menyipit, karena apa yang mereka lihat dari tirai air adalah sebidang tanah hitam yang hangus, tidak ada satu helai rumput pun yang bisa tumbuh. Apa ini? Ye Chen menatap Hong Chengsui. Seperti yang bisa kamu lihat, ada sepotong bumi yang hangus. Hong Chengsui menarik napas dalam-dalam, tapi setengah jam yang lalu, tempat ini bukanlah bumi yang hangus, melainkan sebuah kota kuno yang luas. Itu langsung berubah menjadi bumi yang hangus, dan tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Ye Chen mengerutkan kening, apakah kamu tahu apa itu? Masih mengecek. Mungkinkah itu serangan diam-diam oleh Bei Chu? Nenek moyang keluarga Su bergumam. Tidak mungkin. Gu Santong segera memveto, ada penghalang di semua sisi, dan hanya sedikit orang dari Chu Utara yang bisa menerobos. Mereka sudah gila. Mengirim satu atau dua orang masuk adalah irama mendekati kematian. Masih ada hal-hal. Ketika keduanya berbicara, lelaki tua Zuge membuka mulutnya, memandangi langit fantasi dan tirai air dengan ekspresi aneh. Mendengar ini, mata semua orang terfokus pada masa lalu. Di tanah hitam yang hangus, sebuah telur muncul, lebih tepatnya, itu adalah telur yang sangat gelap, dengan rune aneh terukir di atasnya, cahaya aneh berkedip, dan cahaya listrik hitam mengelilinginya. Klik. Di bawah perhatian semua orang, telur hitam itu bergetar, dan sebuah celah terbuka dari celah itu, cahaya hitam pekat keluar, dan kemudian lingkaran cahaya hitam menyebar di sekitar telur. Lalu, apa itu? Melihat telur hitam yang tidak pecah itu, Taois Wu Ya terkejut. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir terlihat sangat aneh, karena seseorang menetas dari telur yang gelap, dan dia ditutupi jubah hitam, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Pria berjubah hitam itu terlalu aneh, tubuhnya terbungkus guntur hitam, berkedip-kedip, terkadang nyata, terkadang ilusi, seperti hantu. Semua orang mengerutkan kening, menatap pria berbaju hitam itu. Di bawah tatapan mereka, pria berjubah hitam itu memutar lehernya dengan nyaman, menghisap esensi langit dan bumi dengan ekspresi senang. Saat berikutnya, dia perlahan membuka matanya. Tuhan! Mata macam apa yang ada? Tidak ada bola mata sama sekali, seluruh mata kacau, seolah-olah sebelum langit dan bumi pertama kali terbuka, meski dipisahkan oleh langit ajaib dan tirai air, meski terpisah jutaan mil, mata itu seperti jurang yang dalam, tapi semua orang kesurupan sesaat. Chaos, Chaos Eyes. Taiksu Gulong tertegun sejenak, dengan ekspresi tak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin? Murid seperti itu. Benar-benar ada. Tubuh Taiksu Gulong bergetar. Episode 970, orang yang curang. Sungguh sepasang mata yang kuat. Semua orang di aula terbangun dari kesurupan tanpa urutan tertentu, dan menatap mata pria berjubah hitam itu dengan kaget. Pada saat ini, pria berbaju hitam sedikit menoleh, dan menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan penuh minat, seolah-olah dia tahu bahwa Ye Chen dan yang lainnya sedang mengawasinya,
tetapi dia telah menunjukkan dengan tepat arah Ye Chen dan lainnya dengan sangat akurat. Sekelompok semut. Pria berjubah hitam itu tersenyum, menunjukkan gigi putihnya, dan guntur mengamuk di mata yang kacau itu. Hati semua orang tiba-tiba bergetar, dan pikiran mereka kesurupan lagi. Engah. Di tempat, langit ilusi dan tirai air yang berdiri di depan mereka menghilang, tetapi disapu oleh telapak tangan pria berbaju hitam. Mata macam apa itu? Orang tua Zuge tampak pucat dan menutupi alisnya. Mata vertikal ketiga di antara alisnya terbuka untuk pertama kalinya tanpa memanggil, tetapi matanya redup. Sialan, apakah itu mata dewa? Lihatlah Taigu Xingtian. Zong Jiang, yang masih tenang, berkata dengan tergesa-gesa. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka memandang Taiko Xingtian satu per satu. Tetapi di langit berbintang primordial, karena pria berjubah hitam menetas dari telur, sebuah bintang yang sangat menyilaukan muncul, berwarna keemasan, bersinar dengan tenda emas cerah, melambangkan pria berjubah hitam. Bintang emas mewakili alam kuasi surga. Dengan bintang emas yang begitu mempesona, pria berjubah hitam bukanlah alam kuasi surga biasa. Ini bukan hanya tidak biasa, itu terlalu kuat. Zong Kui bergumam, dan melihat bintang emas ekstra di langit bintang kuno. Pancarannya bahkan membuat semua orang yang hadir di sini kewalahan. Pesan aula cabang pertama, segel dia. Ye Chen segera memberi perintah dengan suara nyaring dan kuat. Pria itu terlalu aneh dan misterius. Dia menetas dari telur, dan menyebabkan malapetaka tepat setelah dia tiba. Apakah itu musuh atau teman, dia harus ditangkap. Dia adalah penguasa surga, dan dia akan selalu memberikan orang yang meninggal secara tragis di kota kuno itu menjelaskan. Yang paling penting adalah dia juga melihat sepasang mata yang menakutkan itu, yang pasti setingkat dengan mata roda peri 6 jalan, dan bahkan lebih tinggi dari mata roda peri 6 jalan. Di langit berbintang kuno, bintang-bintang yang mewakili pasukan aula cabang pertama mengelilingi bintang emas dari segala arah. Artinya sebenarnya adalah pasukan aula cabang pertama mengelilingi pria aneh berbaju hitam. Dari sini mereka bisa lihat dengan jelas bahwa di sinilah letak dominasi Taigu Xingtian. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bintang emas yang mewakili pria berbaju hitam tiba-tiba melompat keluar dari pengepungan aula cabang pertama. Nima, lari cepat sekali, teriak Gu Santong, bergerak 3 hingga 5 kaki di Taigu Xingtian bukanlah apa-apa, tetapi jarak sebenarnya yang diwakili oleh 3 hingga 5 kaki adalah puluhan ribu mil. Ayo buka barang itu. Itu harus menjadi teknik rahasia. Taiksu Gulong berkata dengan santai, kecepatan keluar dari pengepungan pasukan cabang pertama jelas lambat. Dia sangat kuat, tapi bagaimanapun, dia sendirian, dan dia masih takut dengan pasukan biksu. Zong Jiang mengelus janggutnya, jika pasukan 100.000 biksu bergabung untuk menyerang, bahkan jika mereka berada di alam surga, mereka pasti tidak akan sanggup menanggungnya, apalagi dia hanya berada di alam semu surga. Pesan aula cabang ketiga, aula cabang ke-6, dan aula cabang ke-8, hentikan orang itu dengan segala cara, kata Ye Chen dingin. Dimengerti. Hong Cheng Sui mengangguk, mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan, dan perintah pedang diubah menjadi sinyal ajaib, yang dikirim ke 3 aula utama. Segera, di atas langit berbintang kuno, di arah tenggara, barat daya, dan barat laut, ada sejumlah besar bintang yang bergerak. Mereka adalah pasukan dari 3 aula utama. Pertempuran mereka sangat besar, dan setiap aula memiliki tidak kurang dari 100.000 beku. Semua orang sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke Primordial Star Sky. 400.000 biksu di aula cabang pertama, ketiga, ke-6 dan ke-8 mengepung dan membunuh pria berjubah hitam dari 4 arah. Ini mungkin tindakan terbesar di Istana Surga sejak 3 tahun lalu. Hanya saja pria berjubah hitam itu anehnya tidak biasa, melompat keluar dari pengepungan lagi dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata apa-apa. Aku ingin melihat siapa itu. Ye Chen mendengus dingin, tiba-tiba berbalik, dan melangkah keluar dari aula. Tanpa urutan tertentu adalah Taiksu Gulong. Setelah itu, Dao Huang, Du Guao, Zong Jiang dan Zong Kui semuanya keluar dari aula, dan bahkan Gu Santong, lelaki tua Zuge dan Taois Wuya mengikuti. Di aula, Hong Cheng Sui adalah satu-satunya yang tersisa. Tugasnya adalah membimbing Ye Chen dan yang lainnya kapan saja, karena ada bintang yang mewakili Ye Chen dan yang lainnya di langit berbintang kuno. Di sini, semua orang terbang keluar dari markas pengadilan surgawi seperti ratusan pelangi, dan terbang langsung ke arah di mana bintang hitam itu berada.
Mungkin pertempuran itu terlalu besar, dan para murid serta tetua yang melihat ke bawah sedikit terpana. Suara mendesing. Suara mendesing. Ye Chen dan Taiksu Gulong adalah yang tercepat. Yang digunakan Ye Chen adalah mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dan Taiksu Gulong juga menggunakan teknik rahasia serupa. Keluarga Taiksu Gulong pandai dalam rahasia luar angkasa. Kali ini, Ye Chen Ken terkejut. Tuan Long, Anda memiliki banyak informasi, jadi Anda tahu asal-usul orang itu. Ye Chen menatap Taiksu Gulong sambil mengecilkan tanah hingga 1 inci. Aku hanya sisa dari makhluk tertinggi, ingatanku tidak lengkap, dan aku tahu sangat sedikit. Taiksu Gulong, yang selalu tahu segalanya, juga menggelengkan kepalanya, matanya memancarkan cahaya redup, dia sedikit bingung, dia sepertinya mengingat sesuatu, tapi itu sangat kabur, dan masih tidak mungkin untuk menentukan asal-usul orang itu. Di mana murid-murid itu? Ye Chen berbicara lagi, kata-katanya penuh makna, kamu harus tahu ini. Mata kekacauan. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam dan tidak menyembunyikannya. Mata kekacauan. Ye Chen mengerutkan kening, bukankah itu mata yang menentang dewa di dunia yang hanya bisa muncul saat kekacauan pertama kali terbuka? Pernyataanmu agak sepihak. Taiksu Gulong berkata dengan santai, dunia ini sangat aneh, dan segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, seperti tubuh suci kuno yang membuka darah untuk mewarisi batas. Dalam hal ini, latar belakang orang itu pasti luar biasa. Ye Chen merenung, sangat sulit untuk menahan mata kekacauan. Kamu tidak harus terlalu pesimis. Taiksu Gulong tersenyum, tidak peduli seberapa kuat dia hanya 1 orang. Ketakutannya terhadap pasukan biksu adalah bukti terbaik. Meskipun dia memiliki Eye of Chaos, dia harus menghindari tepi untuk sementara. Jadi, aku benar-benar ingin melihatnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melangkah beberapa ribu kaki dalam 1 langkah. Arah barat laut. Batu transmisi suara terdengar dari lengannya, dan itu adalah arah Hong Cheng Sui. Terus ikuti. Ye Chen, yang mendengar transmisi suara, tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah barat laut. Hal yang sama berlaku untuk Taiksu Gulong. Aku menyekanya, kedua benda itu juga terbuka. Di belakangnya, Gu Santong menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Kecepatan seperti itu, aku tidak sabar. Kaisar Pedang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu berada di puncakmu, kamu mungkin tidak akan kalah dari mereka, kata Du Guao dengan ringan di sampingnya. Itu semua kemuliaan masa lalu. Kaisar Pedang tersenyum, dan melangkah maju, seluruh tubuhnya terbakar api, dan kecepatannya meningkat tajam. Ti dan yang lainnya membuang sebagian besar. Kedua orang ini juga ada di sini. Pendeta Tao Wu yang mendecakkan lidahnya. Itu sangat tidak masuk akal. Nenek moyang Tianzong terbang melewatinya dengan suara mendesing, serta Zhuge tua, Zong Jiang dan Zong Kui. Mereka secepat kilat, dan kecepatan mereka sangat cepat. Suara mendesing. Di belakang leluhur Tianzong dan yang lainnya, sosok cantik sangat cepat, dan setelah diperiksa lebih dekat itu adalah Poria. Setelah dia, 2 bayangan yang lebih indah melintas, seperti 2 pelangi yang indah melihat dengan hati-hati. Mereka adalah Jining Suang, kepala sekolah dari Sekte Zhengyang, dan Sangguan Hanyu, orang suci dari keluarga Sangguan. Yah, kita yang paling lambat. Gu Santong merasa malu. Bukankah ada tiket besar di belakang? Taois Wuya mengambil waktu sejenak untuk melihat ke belakang. Dia melihat bahwa Tuan Heng Yue, dan Chen, patriark keluarga Su, dan Sangguan Xuanzong berada jauh di belakang mereka. Selanjutnya, Nanchu menjadi sedikit bersemangat. Ye Chen dan yang lainnya, pertempurannya terlalu besar, ratusan alam kuasi surga, semuanya adalah orang-orang tingkat tinggi di pengadilan surgawi. Setiap kali mereka melewati kota kuno, mereka akan menyebabkan kejutan. Tuan suci dari pengadilan surgawi, 3 pemimpin sekte, dan orang-orang dari gereja Presbiterian Agung, sudah hampir tiba. Selanjutnya, di bawah bimbingan transmisi suara Hong Cheng Sui, ratusan orang terus mengubah arah mereka, dan mereka terus mendekati arah pria berbaju hitam itu melarikan diri. Brengsek. Di antara pegunungan, pria berjubah hitam itu berhenti, menatap ke langit berkabut, wajahnya masih sangat ganas. Aku benar-benar meremehkan tanah ini, kultivasi Zundiku telah ditekan ke alam kuasi surga. Kamu terlalu sombong. Dalam kehampaan, sepertinya ada suara wanita yang agung, dingin, dan halus. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara Dong Huang Taixin. Jadi apa? Pria berbaju hitam itu tertawa main-main, apakah kamu berani menyerangku? Aku tidak perlu melakukan apapun untuk menghancurkanmu. Kata-kata Dong Huang Taixin masih dingin.
Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Pria berbaju hitam itu menunjukkan gigi putihnya, berubah menjadi kabut, dan menghilang seketika. Dewi, aku akan membunuhnya. Di aula utama Tianxuanmen, di depan langit ajaib dan tirai air, menyaksikan pria berbaju hitam menghilang, Fuya mau tidak mau melihat Dong Huang Taixin yang berada di sisi, dia kecelakaan. Tentu saja aku tahu ini kecelakaan. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, reinkarnasi tanah ini telah dipertahankan terlalu lama, dan telah terkikis selama bertahun-tahun, dan celah telah muncul. Kalau begitu biarkan dia pergi seperti ini. Fuya menatap Dong Huang Taixin ragu-ragu. Kalau tidak, apa yang bisa dilakukan? Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, jika kita bergerak, itu pasti akan memengaruhi reinkarnasi langit, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku tidak ingin melihat bencana sebelum zaman. Tetapi, aku akan mengulanginya lagi. Dong Huang Taixin langsung menyela kata-kata Fuya, dengan nada keagungan tertinggi, Tianxuanmen, tidak ada yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Chu Agung. Mulai hari ini dan seterusnya, tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan keluar dari gerbang Tianxuan, dan mereka yang tidak mematuhi perintah tidak akan dilahirkan kembali selamanya. Ikuti. Patuhi perintah. Roh di bawah tebing bergetar. Pergilah. Dong Huang Taixin sedikit tenang, temukan celah itu dan penuhi. Adapun pria berjubah hitam, dia hanya berada di alam semu sekarang, dan Ye Chen dan yang lainnya akan menghadapinya. Dimengerti. Fuya membungkukkan tangannya, berbalik dan menghilang.